Oke, ini mau tanya sedikit Bah, tadi yang harta di tempat tadi itu apa Pak ya? Itu berupa emas ya kayak. Katanya ada bagian untuk Abah. Nah, di situ raja itu nanya, kamu udah siap resikonya, menanggung resikonya, segala ininya. Ini berhubungan dengan nyawa. Siap, siap, saya siap dengan segala apapun risikonya. Yang penting kaya, gitu kan? Polos dari situ nggak ada yang bantu ya. Dia bilang gimana kalau nanti udah kawin setiap tahun harus ada satu nyawa. Lepas itu datang naga, apa namanya, menghembuskan dari mulut tuh api, ngembuskan api, nyembur lah, nyembur abah gini, ngehindar, nyembur lagi abah ngehindar. Nah di sini abah begitu abah buka, subhanallah luar biasa itu harta berupa emas, emas dari koin, dari batangan ya, dari yang kecil itu bercahaya, itu sinar emas. Subhanallah ya Allah, ketemulah kayak pendekar, orang bukan makhluk, orang sama pakaiannya dengan abah, pakai pangsi, papasan dengan abah. Abah turun, dia turun, ketemu, kamu orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, kembali kita berjumpa di tayangan spesial di edisi Penjelajah Alam Gaib. Sudah Anda ketahui semua, Abah Bandung selalu hadir ke hadapan Anda setiap Rabu malam dan Sabtu malam. Hari ini adalah episode yang ke-9. Abah akan melanjutkan perjalanannya yang kemarin tertunda karena terhalang oleh beberapa cewek, beberapa wanita ya yang menggoda Abah. Abah akan meneruskan perjalanannya menuju Sang Hyang Lawang pintu kedua. Belum sampai ke pintu itu, Abah telah banyak mengalami kejadian-kejadian yang ganjil tentunya. Sobat MM, sebelum kita ke Abah Bandung, saya ingin beritahukan sedikit bahwa mungkin dari Anda ada yang menghubungi Abah via WA dan belum dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi yang seputar tentang cek kodam. Mungkin hal tersebut akan sedikit Abah abaikan. Abah lebih memilih kepada kasus pertolongan yang urgent mengenai penyakit yang sudah menahun atau gangguan-gangguan santet lainnya. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan Anda tentang kodam mungkin agak diabaikan oleh Abah. Tapi insya Allah setelah kasus-kasus lain terselesaikan mungkin Abah akan menjawabnya. Begitu Sobat. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, hatur nuhun Bah sudah hadir kembali di Malam Mencekam. Sama-sama Kang I, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat Bah ya. Amin, amin ya Allah. Sudah siap Bah melanjutkan perjalanan ceritanya nih? Insya Allah Abah siap. Malam ini kita lanjutkan cerita perjalanan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Salam rahayu, rahayu, rahayu buat semua keluarga, saudara Abah, baraya Abah, dimanapun Anda berada. Nah, untuk malam ini kita masih perjalanan ke pintu kedua. Nah, Abah udah berkelahi kan sama preman itu, jalan lagi, jalan menyelusuri pegunungan. Pegunungan begitu Abah turun di situ, kok tiba-tiba Abah lihat ada jembatan panjang gitu ya dari bambu. Jembatan itu jembatan gantung. Abang nggak tahu daerah apa ini ya, kampung apa namanya gitu kan. Sempatlah ada yang nyebrang gitu kan, yang nyebrang bapak-bapak gitu kan, yang mau ke sawah atau ke kebun. Coba Abah hampiri, deketin, siapa tahu ini jalannya ke pintu kedua gitu kan. Maaf Pak, saya ganggu. Ya ada apa Jang? Kalau ini kampung apa namanya? Ujang dari mana? Enggak, nama kampung ini aja Pak, kampung apa? Ini Pak Kenjeng, Pasir Garu katanya. Walau Pak Kenjeng, Pasir Garu, iya. Mau kemana? Oh enggak Pak, saya mau ke Pasir Garu. Ya sok aja lewat sini. Nyebrang jembatan hati-hati. Kan nyebrang jembatan, kenapa? Licin. Kan dari bambu tuh dientep. Jembatan gantung lah dulu. Itunya kalinya itu batu besar-besar. Batu itu batu karang, batu airnya jernih. Aduh gimana cara nyebrangnya kan Abah belum tahu nih. Aduh gimana sampai ngarayap Abah nyebrang jembatan itu kan. Nyebrang Abah di situ pas tengah-tengah Abah coba jalan kan, jalan menghampiri. Alhamdulillah selamat lah kita nyebrang dari situ ya karena belum terbiasa kan. Nyebrang. Nah, dari situ nanya lagi ada yang mau dari kebun, pulang dari kebun. Pak, Aceng teh mau nanya kalau Sagiang Lawang pintu kedua kemana? Kamu dari mana, Jang? Kok nanyanya yang aneh-aneh? Gitu kan? Itu mah urusan orang tua. Kalau untuk berguru ngelmu anu tapak cenah kadinya harus ke situ. Ya ini perjalanan Bu, saya mau ke sana, mau nelusuri apakah benar ada sejarah dari orang tua saya harus menemui pintu kedua. Cenah imah budak ini orang anak masih kecil udah tinggi ininya ilmunya. Ya sok aja lurus dari sininya, dari Pasir Garu itu rintangan tuh banyak hal-hal mistis gitu. Banyak kita berkelahi bukan sama manusia aja, sama makhluk. Singkat cerita nyampailah ke ada yang nunjukin nih Sang Hyang Lawang, kalau nggak salah daerah Bungbulang lah, Bungbulang. Ini di sini pintu kedua. Kandang besi. Subhanallah gitu kan Abah naik. Begitu naik teh ada dua pintu. Pintu pertama cuman apa namanya ada lubang kan tapi penuh sama akar daun rumput. Yang kedua itu kosong bersih kan. Abah masuk ke guha kedua, seharusnya ke pintu pertama yang dituju itu. Abah salah masuk. Begitu Abah masuk ke pintu kedua, unjuk salam dulu. Assalamualaikum 3 kali unjuk salam, sampurasun sama 3 kali, nggak ada yang jawab. Abah coba masuk. Begitu Abah masuk berapa langkah, Abah sempat gak sadar di situ tiba-tiba kok kenapa di alam gaib. Secara tiba-tiba Abah gak bisa istighfar. Kok bisa ada di alam gaib saya? Hening, sepi, adem, banyak orang-orang kayak kita gini berkumpul, berkerumunan gitu kan.
Cuman bedanya dengan dunia kita beda, gitu kan. Nah, ada kerajaan gaib lah istilahnya dulu. Nggak tahu namanya bekas kerajaan apa dulu mungkin ya di situ. Nah, saya sempat bertanya kalau ini kerajaan apa? Kamu mau apa? Nanyain kerajaan. Siapa tahu saya tahu pengalaman, tahu sejarah ini kerajaan apa. Dia bilang ini kerajaannya ini Kandang Wesi. Oh. Sok cenah kalau ini mah Jang singgah aja cenah. Carilah rumah. Nah di situ Ujang pasti tahu cerita-cerita orang sini kerajaan ini gitu kan. Abah jalan adalah warung kita mampir, nggak makan Abah. Nanya dikira yang punya warung mau beli kan. Nanya, Bu kalau ini kerajaan apa? Pengen kaya kamu gitu kan. Ya semua orang pengen Bu kaya mah gitu kan, pengen senang gitu kan, asal dengan jalan yang berkah rezekinya. Udah jangan bilang berkah di sini. Kalau kamu pengen kaya masuk ke gerbang, gitu kan. Di situ ada penjaga. Kamu izin dulu di situ. Mau ketemu raja, gitu kan. Nah, ya penglihatan Abah waktu di alam gaib itu gak sama dengan kita yang masih di alam rame. Pucat wajahnya, pakaiannya ya samalah dengan kita, cuman tempo dulu kan. Kayak orang-orang purba, manusia purba dulu gitu kan. Beda dengan zaman sekarang. Nah, Abah coba nanya, ada kan pintu yang menjaga pintu itu pada tinggi-tinggi badak. Abah coba nanya ke penjaga, maaf mohon izin, saya pengen masuk. Ada keperluan apa? Kata penjaga. Saya pengen ketemu raja. Oh, udah siap kamu dengan resikonya? Ditanggung risikonya semuanya. Udah tahu kan kedatangan kamu ke sini pasti pengen kaya semuanya, gitu kan. Yalah kalau udah gitu mah yang penting berkah aja rezekinya, gitu kan. Diperbolehkan masuk kan. Nah, udah diperbolehkan masuk di situ. Nggak kelihatan serem, Beda dengan ini kayak kita. Nggak kelihatan serem, kayak raja biasa putri, gitu. Begitu Abah dibawa sama penjaga yang di dalam tuh, ditunjukin, ayo. Nah, dia laporan dulu ke raja. Sok masuk, bawa. Abah ditawarin sempet. Kamu pengen kaya tapi harus nikahin dulu nih putri saya. Cantik di samping. Ya silakan kalau bener-bener mah bener kaya, Abah mau, saya mau kawin. Soalnya cantik kan. Sempat tergiur tergoda Abah nerima, sok kamu istirahat dulu. Itu sama mungkin Dayang ya. Dayang sok suruh istirahat, mandi dulu, bersih dulu badan kamu, ganti pakaiannya gitu kan. Sempet Abah dianterin sama Dayang itu, suruh mandi, diganti pakaian kan, baju. Pas malam Jumat Kliwon Abah nggak tahu hari apa dalam ini malam Jumat Kliwon udah saatnya kita kawinin anak saya. Panggil sana orang itu ke sini. Panggil Abah itu, suruh duduk ngerendeng berdua. Nah, di situ raja itu nanya, kamu udah siap resikonya, menanggung resikonya segala ininya? Ini berhubungan dengan nyawa. Siap, saya siap dengan segala apapun risikonya, yang penting kaya, gitu kan. Polos dari situ, nggak ada yang bantu ya, nggak ada yang bantu lah, sesepuh atau keruhun nggak ada. Polos aja Abah saking ke hipnotis sama aura-aura goib gitu. Sempet nggak sadar diri. Nah sempet mau dia bilang gimana kalau nanti udah kawin setiap tahun harus ada satu nyawa ya, yang paling diambil nanti orang tua kamu dulu, tumbal. Nah untuk itu Abah agak mikir ya,
aduh kok jadi gini gimana gitu, nggak ada yang bantu ada yang bantu, gelap aja pikiran itu. Boleh kata abah gitu kan, bolehlah siapa aja, itu udah saking kesaktian dia tinggi lah, tinggi. Abah udah ngucapin gitu, mau kalau kita istilahnya mau hijab lah, mau hijab dikawinin, tiba-tiba muncul asap, tengah-tengah itu muncul asap, yes, cu istighbar, kakek istighbar, astagfirullah. Dari situ abah baca istighbar, kekuatan abah pulih lagi. Astagfirullahaladzim, terima kasih kayak. Udah gitu abah nengok lagi udah hilang. Nah di situ mulai perang. Kenapa kamu barusan? Si raja nggak lihat datang kakek itu, yang lihat cuman abah, kehadiran kakek. Nggak saya tolak, nggak jadi, saya maaf. Dengan izin Allah saya nggak akan nikah sama putri raja. Begitu ngomong abah nunjukin saya nggak mau nikah sama anak putri raja, berubah jadi ular. Ular, wah gede ular itu, ngamuk ngebelit, nggak dihiraukan raja itu ada. Abah mah ngelihat ular itu ngelilit ke abah, ke badan abah, nggak ngelihat raja sekitar abah itu. Abah ngelihat ini aja, ini kok perempuan jadi ular ini, rintangan, wah dibelit abah. Sampai sempet lah kayak di film-film, dia bilang itu kalau bahasa Indonesia, kamu kenapa berubah pikiran? Acara udah mau dimulai, udah mau sah, tapi kamu bisa menggagalkan. Intinya kamu pengen mati di sini. Itu kan. Abah istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon perlindungan. Semua ingat di situ, semua ingat dengan sesepuh dulu, ingat yang udah ngajarin, ingat semua, normal lah, pulih kembali lah kekuatan abah, energi abah di situ. Mohon bantuan, semoga dalam lindungan Allah di situ. Kalau sampean berani jangan gini caranya kata abah. Ini abah udah nggak bisa gerak, coba lepasin, kita secara kesatria lah, tarung gitu kan. Oh kamu beneran hangtang ke saya, bukan sama saya, nanti kamu di jajalnya ada algojo lah yang suka mukuli itu kan, nih sama nanti sama ini dulu. Lepas itu datang naga, ngembuskan dari mulut tuh api, ngembuskan api, nyembur abah gini, ngehindar, nyembur lagi abah ngehindar. Nah di sini abah, oh ini harus dengan ilmu. Kalau kita diam aja pasti kita mati. Nah dilawan di situ, berkelahi dahsyat di situ. Abah nggak ngelihat di sekitar rekannya dia atau rajanya dia, enggak. Ini tiba-tiba berubah kayak di hutan. Pertarungan abah itu sama dia itu kayak di hutan. Ganti lokasi kok, tiba-tiba tadinya di dalam istana kok bisa di hutan gini kan. Itulah keajaiban dunia gaib kan. Nah di situ apa berkelahi, bertempur gitu kan. Emang ada dahsyat kekuatannya. Algojo itu panglima lah, panglima itu kuat. Nah akhirnya mungkin ada bantuan dari bantuan Allah, kedua dari sesepuh, ketiganya dengan kekuatan yang abah punya miliki. Alhamdulillah dia nggak kalah, dia nggak ngaku kalah, enggak. Saya masih kuat lanjut sebenarnya, cuman kamu angkat jempol, nggak terpengaruh sama kekayaan, nggak terpengaruh sama dunia gitu kan, nggak terpengaruh sama wanita. Angkat jempol, saya salut. Salah masuk kamu, seharusnya jangan ke pintu sini masuknya, ke pintu yang pertama tadi.
kata si itu Algojo itu kan. Masih berubah naga, masih tetap enggak berubah naga, tapi dia bisa bicara. Terus gimana caranya saya kembali? Saya percaya dengan kemampuan kamu, dengan kesaktian kamu. Maaf saya nggak punya kesaktian. Ini karomah dari Allah, karomah dari guru-guru saya, ilmu yang udah dipelajari sama saya. Ya sok coba, senang kamu bisa lah. Masuk lagi ke dunia kamu, nggak usah di ini. Nah di situ Abah coba tapakur meredi, memohon supaya saya minta dikembalikan lagi ke dunia saya. Enggak beberapa detik, langsung masuk ke gua yang itu di depannya. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Oh saya salah masuk. Nah, di situ Abah sempat dulu berdoa dulu, nggak masuk dulu, berdoa. Semoga di pintu yang ini Abah mendapatkan keberkahan, mendapatkan karomah, mendapatkan ilmu yang Abah cari. Tawasul dulu di situ. Udah tawasul, Abah cepat masuk. Salam dulu, assalamualaikum. Nah itu langsung dijawab, waalaikumsalam. Tapi nggak ada wujudnya. Itu perasaan Abah sudah berapa lama di dunia gaib? Kalau perasaan Abah 1 hari ya Kang ya. Nah, di dunia gaib itu perasaan Abah, tapi begitu udah kita masuk dunia kita terasa 40 hari. 40 hari. Lama ya Bah ya? Iya, lama. Itu Abah ngukurnya dari mana Bah? Ya artinya ketenangan jiwa, dalam hati, batin Abah. Oh udah lama Abah di sini. Nah udah singkat cerita itu kita masuk nih. Tapi begitu masuk, kayak di samping kiri, samping kanan, kayak ada orang, makhluk itu, ngembus ke Abah, nyerang ke Abah. Abah menghindar, jatuh. Abah jatuh, bangun lagi, terusin perjalanan, kan gelap, nggak kelihatan tangan pun ya, lewat. Tiba-tiba ada yang ngembus lagi dari belakang. Wah, kayak ada yang nendang gitu kan. Abah sigap noleh ke belakang. Kewalahan kena. Begitu Abah balik badan, kena pukulan. Hantam. Allahu Akbar ya Allah. Abah enggak ini ujian pasti ya. Abah enggak banyak ngomong. Abah bangun. Abah coba berdiri. Wah nggak ada serangan lagi nih. Nah, lanjutin perjalanan. Tiba-tiba di depan dihadang buta. Raksasa. Astagfirullahaladzim, Abah ngelengok ke sini. Luar biasa ya. Ini udah di dunia nyata ya? Di dunia nyata, masuk ke gua itu. Ketemu Iya masuk gua kan. Biasa dia ketawa. Wah, saya dapat makanan. Saya dapat makanan lezat. Ini kan manusia. Saya dapat makanan lezat. Allah ya Allah, saya mau dimakan gitu kan. Nah di situ Abah sempat ngeri, rasa takut. Ya Allah, berikan saya umur panjang. Saya belum mau. Jadi makanan buta, jin. Udahlah kamu jangan banyak berdoa. Nah, gitu kan. Ini lezat makanan saya, sambil Abah dipegang sama. Kamu lezat sekali katanya. Jangan dulu dimakan lah. Saya pengen tapakur di sini, ikut izin. Nanti kalau sudah beres tapakur, saya boleh dimakan kata Abah gitu. Kamu bisa aja. Itu kan jahat, serem, tapi hatinya baik. Dia seorang buta itu. Abah ditaruh lagi. Tahu keperluan kamu datang ke sini.
perjalanan kamu. Lamun bener kamu teu kagoda ku duniawi, ku wanita, sok diizinkeun ku kaula tapakur di dieu sig cenah tuh dibere jalan melongpong. Moal aya nu ngagoda moal aya rintangan, aya di ditu tempat tapakur, aya batu cenah cai curcor di ditu sok cenah bebersih di ditu. Suruh mandi, suruh bebersih abah di tempat itu kan diizinin, abah nggak berkelahi, nggak sama penunggu itu. Tadinya kan sempat dia bilang mau ngemakan, itu cuman pura-pura dia, ternyata dia baik, kota baik. Dikasih lewat abah jalan, dikasih izin lah kita masuk indah kali, kayak apa namanya, air mata air itu dari atas tuh ya, dingin, ada dingin ada panas kan. Ngeri lah pokoknya. Abah lewat situ ternyata ada tempat enak buat kita zikir lah, sholat di situ, ada batu, ngampar batu di situ. Di depan ada air, mata air, kolam kecil lah, kolam kecil di situ. Abah coba mandi dulu bebersih, pangsi kotor kan, sempat abah bersihin dulu di situ bebersih. Tapi sambil kita berzikir tetap. Udah gitu abah coba tawasul di situ, tawasul ngirim doa tahlil. Bah, yang santai aja bah, sambil ngerokok bah. Oh boleh nggak? Boleh. Kemarin live juga boleh. Ya abah ngerokok dulu tuh. Ngerokok bah. Ngerokok dulu. Mai juga ngerokok. Enggak bah, udah berhenti saya bah. Berhenti kenapa? Berhenti beli. Oh, berhenti beli. Minta terus. Beli enggak gitu? Enggak. Abah kirim doa dulu, tawasul di situ. Tawasul sambil kita zikir. Tiba-tiba di dalam zikir itu nggak sadar diri abah ada yang bawa. Ada yang bawa itu ya sesepuh lah, kakek menyerupai kakek lah, sesepuh, dibawa ke tempat suatu guha yang indah gitu, dilapisi karpet gitu kan. Terus ada yang dihalangi sama kain warna hijau. Ya, dilihatlah si kain itu yang tertutup itu kan, apa itu di dalamnya. Ternyata pintu. Begitu abah buka, subhanallah luar biasa itu. Harta berupa emas dari koin, dari batangan ya, dari yang kecil itu bercahaya, itu sinar emas. Subhanallah, ya Allah, ini ujian buat saya ini kan, gitu kan. Terus ada yang nepak pundak, tergiur enggak sama kekayaan? Ya mau kalau dikasih, tapi dengan catatan jangan ada tumbal lah, gitu kan. Kalau benar ini toh rezeki saya mengambil, gitu kan. Nanti dulu, yuk kita ngobrol, gitu kan. Itu belum kakek-kakek lah, masih mungkin penunggu di situ lah, sesepuh. Tapi baik orangnya, kayak sini kamu, kita ngobrol di bawah, duduk di karpet itu. Dia nanya, gimana caranya kamu bisa masuk ke sini? Saya nggak tahu, saya lagi zikir, lagi tafakur di sebelah. Tiba-tiba saya ada di ruangan sini. Tadinya sih menyerupai kakek yang bawa abah ke sini, saya ke sini. Oh bagus kalau gitu mah. Ini jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia. Cuman kamu yang tahu di sini ada harta. Ini tuh sebenarnya harta warisan leluhur. Nanti saya kasih ke siapa ini harta, akan yang nerima itu ada catatan gitu. Masih ingat daerahnya Bang? Masih ingat. Ini harta yang akan dibagikan ke orang-orang ini.
keturunan. Subhanallah. Tapi nggak ada nama abah, kata abah, nggak ada nama saya. Ada nama kamu nanti. Sesudah kamu ketemu sama keturunan ini. Gitu. Ya, hatur nuhun, terima kasih kalau gitu. Sok sekarang mah kamu pejamkan mata, bayangin waktu kamu tapakur di sebelah, itu kan? Abah coba tarik pernapasan, mengolah pernapasan, abah zikir di situ. Bayangin tempat abah waktu berzikir di situ. Nggak sadar udah ada di ruangan yang tadi tempat abah zikir. Balik lagi ke situ. Abah coba lanjutin tapakur zikir di situ. Tiba-tiba ada suara hembusan, ya, hembusan angin. Bergumburuh lah, gemuruh angin. Dingin banget, naik kayak salju, dingin. Abah nggak kuat, sambil abah zikir nggak kuat, abah kedinginan gitu. Apa gitu. Begitu kedinginan, hampir abah los zikiran gitu. Tiba-tiba lambat hilang agak hangat gitu kan. Hilanglah rasa dingin itu, hangat sekarang, hangat. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan produk merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Tiba-tiba ada asap dari atas tuh, kayak disembur gitu. Seorang kakek-kakek, jubah putih, bawa tasbih, pakai sorban, semua serba putih, ada jenggotnya putih. Ujuk salam, assalamualaikum, cu, sabar, can waktu na rejeki salira di dia. Kata kakek, kalau kamu udah ketemu sama keturunan saya, nanti kamu ada bagian. Gitu. Sebelum ketemu maaf, ini nggak boleh diambil harta. Gitu. Ini khusus untuk anak cucu saya, anak cucu si kakek itu. Sebenarnya sampai kemana sih kayak perjalanan saya ini? Sampai ke Sancang aja. Nanti di sana di Sancang dapat wangsit. Gitu kan. Sekarang sabar, sok lanjutin tafakur sampai berapa hari kuat, mampu, putu berzikir di sini. Nah, udah dia ngasih wejangan nama saya gini, sebelum dia hilang ngasih nih nama kakek. Begitu abah tengok lagi gini, udah hilang. Oh, nama kakek udah tahu. Nunggu abah sampai selesai zikiran. Zikir di situ, ya mungkin ada suara-suara seperti binatang gitu kan. Oh, ini kayaknya udah mau pagi nih, pagi. Nah, dari situ, tapi namanya di guha nggak kedenger yang azan kan, nggak kedenger. Abah mau sholat apa gitu kan, takutnya kelewat gitu kan. Ya abah coba sholat sunat aja di situ, 2 rakaat. Beres sholat sunat, abah punya rasa pengen melanjutkan perjalanan ke situ.
Abah pamitan, unjuk salam, walaupun nggak ada penghuni, tapi tetap unjuk salam. Abah keluar dari gua itu, ada kuncennya kan. Gimana tapak semalaman dapat apa wangsit? Aduh, Kang, luar biasa subhanallah banyak harta di sini. Ya udah, tapi kan belum bisa diambil sekarang. Belum, Kang. Ya nunggu waktu aja. Nanti juga kamu kebagian kalau udah ada amanah kayak gitu mah. Gitu kan. Iya, Kang, makasih. Saya mohon izin mau pamit lagi. Mau kemana tujuannya sekarang? Insya Allah saya mau ada petunjuk harus ke pintu ketiga. Ya sok silahkan. Semoga dilancarkan, gak ada hambatan, gak ada halangan, gak ada rintangan. Nah, saya doain. Nah, pamitan dari situ, di perjalanan kita mau ke pintu ketiga. Abah sempat berpikir, di mana daerahnya? Kata Abah kan, ini Garut Bungbulang. Pintu ketiga di mana arahnya? Kan belum tahu. Gimana caranya? Coba Abah jalan aja. Menyusuli tetap gunung kan. Gunung ada rumah, saung terpencil. Jadi enggak kayak sekarang lah, 2 rumah, 3 rumah, 1 rumah kan. Abah telusuri di situ. Abah coba deketin rumah. Siapa tahu ada penghuninya, Abah pengen silaturahim gitu kan, lewat ke situ. Tiba-tiba ada yang keluar dari rumah, si ibu. Jang, mau kemana? Bu, sing teh mau ini numpang lewat. Dari situ habis dari Bungbulang. Asa asingnya jengnya, baru lihat wajah Ujang. Ya bu, saya lagi berkelana. Oh, bagus kalau gitu mah tuh. Udah beda dari wajahnya. Terus jarang-jarang orang sini gondrong, rambutnya panjang. Sok coba sini dulu, sini Jang. Nanti panggil si bapak. Masuk lagi si ibunya, ada si bapak. Di mana Jang? Dari mana kamu? Habis melanjutkan perjalanan, Kang, Pak. Wah, masih kecil sana. Niatnya udah kayak orang dewasa ya, kayak orang tua. Ya alhamdulillah, Pak. Ya udah gini aja, kan capek di perjalanan. Kita makan ya. Janganlah, saya lagi puasa gitu kan. Oh lagi puasa katanya. Kapan bukanya? Gak tentu gimana niat saya aja, kata Abah gitu. Ya udah tuh buka aja sekarang atau kasihan. Enggak, saya mau nanya kalau daerah pintu ketiga gitu ya, dari kandang Wusi 1 ke kandang Wusi 3 itu ke mana? Loh, kok tahu? Ya alhamdulillah itu ada ujangan dari sesepuh ngasih tahu sejarah-sejarah kandang Wusi. Oh bagus lah kalau gitu mah. Masih jauh kata si bapak itu. Capek Ujang. Itu perjalanan berapa hari katanya. Adalah sekitar seminggu katanya perjalanan dari ke pintu ketiga itu. Sebaiknya Ujang di sini aja dulu, gitu kan. Bapak tergiur dengan kemampuan pengerti Ujang. Siapa tahu bisa bermanfaat, bisa belajar anak saya nanti. Emang punya anak? Ada, cina 2 orang. Pengenlah belajar agama gitu sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting tahu aja, gitu kan. Walaupun seminggu juga intinya. Ya dengan keikhlasan Abah coba di situ dulu. Ayo istirahat dulu, nggak lanjutin perjalanan. Lanjut di situ dulu. Singkat cerita udahlah seminggu di situ Abah pamitan lanjutin perjalanan.
naik gunung lagi, turun gunung lagi, ya ketemulah kayak pendekar, orang bukan makhluk, orang sama pakaiannya dengan Abah, pakai pangsi, papasan dengan Abah. Abah turun, dia turun, ketemu, kamu orang mana? Wah, gayanya kayak pendekar lah. Saya ceng teh habis dari itu si bapak ceng teh, orang tua saya. Ah, bohong, tahu saya juga kamu orang pendatang. Saya cina udah menguasai wilayah ini, semua penduduk udah tahu gitu kan ke saya. Terus niat sampainya mau apa, kan kita nggak kenal ceng teh gitu kan. Ya orang saya mah cina pengen nguji kemampuan kamu ceng. Wajah dari penglihatan pakai pangsi berarti bukan orang sembarangan kamu, gitu kan? Enggak, saya mah biasa aja, yang teh suka we pakaian gini. Ah, bohong, coba cina orang dua lah, orang tes kekuatan orang cina yuk. Kata Abah silakan, kamu dulu praktekin, coba jurus kayak gimana yang mau ngehadang Abah, gitu kan? Dia praktekin jurusnya kan, ibingannya ada gerakannya. Nah, apa merhatiin apa belum? Udah merhatiin tiba-tiba nerjang kamu. Kan kaget. Abah belum siap kan? Terjang apa menghindar? Kan angin tuh terjangan dia. Suntai, tapi kayak di film bagus. Orang udah menguasai kanuragannya bagus, pencak silatnya bagus. Jatuh itu dia langsung berdiri lagi, bangun lagi, pasang lagi. Emang dia punya, tapi ilmunya bukan ilmu ini ya, kayak semacam apa pukulan semu gunting lah. Semu gunting kalau dikena kulit kita, badan kita itu apa namanya, Biru, tutung lah, hangus lah kalau kena kita ke badan kita, pukulan dia kita hangus itu kan. Wis, kata Abah ini luar biasa orang, kata Abah. Ini harus siap Abah juga, gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Abah siap lah Denny. Kita berkelahi, ya bertarung di situ. Kewalahan lah menghadapi hindaran pukulan dari dia ya. Hindaran. Abah tahan, ngeluarin Abah itu kelemahan dia. Kena mau mukul, Abah tangkap, si tangannya Abah tangkap kayak gimana ya, Abah tangkap nih, ini Abah nih, Abah tangkap gini, panas ini pukulan dia panas. Abah coba redam, akhirnya dia jatuh, lemah. Ampun ya, ampun, sembuhin lagi saya, ampun, ternyata kamu punya kelemahan saya. Iya, kenapa tuh nangtang, kalau punya ilmu baru segitu jangan dokai sombong, jangan dipakai takabur, jangan dipakai kita udah punya kekuatan lalu nantang orang, nggak boleh, nggak baik. Bukan untuk tujuannya bukan ke situ kalau punya ilmu, untuk nolong orang yang teraniaya, yang perlu kita tolong, kita bantu. Ya udah saya kalah. Nah sekarang mah cina terus sebutin nama kamu siapa. Nah Abah sebutin nama asli, nggak disebutin nama Abah Bandung, sebutin nama asli. Dia nyebutin nama asli. Perjalanan sekarang mau kemana kamu? Ke Abah. Saya mau ke pintu ketiga. Ah, dia kaget. Aslinya dari mana gitu? Saya dari Bandung. Kaget dia. Heran, saya dari Bandung kok bisa nyampe ke sini? Pakai apa? Abah, saya udah beberapa hari cing dia dari Garut, dari pintu ke 1 ke sini udah beberapa hari. Wah, makin ngetir dia itu ketakutan. Jangan takut, saya nggak akan apa-apa. Itu kan. Nanti kapan-kapan kalau udah
Nyampe balik dari pintu ketiga bisa kita ketemu cina di sini aja titiknya. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dilindungi sama yang kuasa. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di sini, gitu kan? Dengan apa kontak batin kita, ya? Ya, kalau gitu monggo, silakan. Saya juga mau pulang. Kebetulan rumah kampung saya di sebelah situ, sebelah rumah yang si bapak tadi anaknya diajarin sama abah ngaji Al-Quran tuh. Singkat cerita abah lanjut perjalanan di situ. Itu masih di daerah Sanghyang Lawang ya, Bang? Masih pintu kedua, perjalanan ketiga. Berarti mau mencapai pintu ketiga. Masih jauh ke sana, Bang? Masih jauh. Oke. Berarti ceritanya sampai di sini dulu, Sampai Bang. di sini. Nanti cerita perjalanan mau ketiga itu lebih angker, lebih serem. Ada apa, Bang? Ada orang sempat kena guna-guna Diobatin. diobatin. Yang di abah obatin, si dukunnya nyerang ke abah, balik nyerang, gitu kan. Jadi seru nih, Bang ya? Seru. Oke. Ini mau tanya sedikit, Bang. Tadi yang harta di tempat tadi itu apa, Bang ya? Itu berupa emas ya kayak. Katanya ada bagian untuk Abah. Insya Allah nanti kalau udah ada mungkin, kalau ada umur abah kebagi, kalau nggak ke abah paling ke anak incu abah nanti. Belum ada kabarnya lagi, Belum Bang. ada kabar, Oke. belum terungkap sampai sekarang. Itu intinya yang berhak menerima harta itu keturunannya, anak cucunya, itu kan. Kalau udah kebagi anak cucunya, abah katanya ada bagian gitu. Kalau abah bisa nolong anak cucunya, ya mudah-mudahan kita ketemu, kita sharing kan, siapa tahu kebuka lah. Jangan lupa saya, Bah, dibagi, Bah. Ya insya Allah kayak, insya Allah. Ya, sobat, itulah perjalanan sampai ke pintu 2 ya, Bah. Perjalanan sampai ke pintu 2. Abah akan melanjutkan perjalanannya di Sanghyang Lawang ke pintu yang ketiga. Ceritanya akan tambah seru nih. Dan sampai di sini dulu kisah Abah di episode ke-9. Kita bakal jumpa lagi di episode ke-10. Nantikan di video selanjutnya. Saya Meng Ai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.